Universitas Dianapura menggelar seminar nasional bertema Merdeka Tanpa Radikalisme di Gereja Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, Kompleks Puja Mandala, Nusa Dua. Seminar nasional yang dirangkai dengan fokus grup discussion tersebut bertujuan mencegah muncul dan berkembangnya bibit-bibit radikalisme di masyarakat. Seminar nasional dan fokus grup discussion Merdeka Tanpa Radikalisme diikuti tokoh-tokoh perwakilan masing-masing agama, para penyuluh dari dinas agama, para guru agama, dan sejumlah undangan lainnya. Seminar dibuka Lurah Benoa Iwayan Karangsubawa. Menurut Ketua Panitia Seminar Dr. Darmawan Waruwu, meskipun telah 74 tahun merdeka, bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari ancaman berkembangnya radikalisme. Bahkan berdasarkan hasil penelitian Kementerian Ristek Dikti, di 4 provinsi keberadaan radikalisme telah masuk ke semua lini, mulai dari lembaga agama, lembaga pendidikan, hingga lembaga pemerintahan. Meskipun persentasenya masih sangat kecil, jika dibiarkan berkembang, paham ini sangat berbahaya bagi keberadaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Kita sudah menikmati kemerdekaan, tetapi kita masih melihat, kami menemukan bahwa masih ada paham-paham radikalisme yang menyebar di lembaga pendidikan, lembaga keluarga, lembaga agama, dan lembaga pemerintah. Ada banyak riset yang menunjukkan hal itu, walaupun tidak terlalu banyak persentasenya, tetapi kalau itu kecil sangat berbahaya untuk bangsa dan keutuhan Indonesia. Yang harus kita lakukan adalah memberikan dialog seperti yang kita lakukan hari ini, pertemuan secara kontinu antara tokoh agama, antara guru, penyuluh, dan semua tokoh masyarakat, tokoh adat. Karena itu menjadi hal yang harus kita lakukan sebagai warga bangsa untuk meminimalisir bahkan menghilangkan paham radikalisme itu di Indonesia. Percuma kita merdeka selagi masih ada paham radikalisme tidak menikmati kemerdekaan. Sebagai bangsa yang bineka, yang beragam, memang kita harus membangun sikap saling menghargai supaya jangan sampai muncul sikap-sikap intoleran, satu sama lain tidak menghargai, akhirnya kita maju menuju ke radikalisme. Nah, ini kita bisa bangun dari semacam puja mandala ini. Selain pola pikir yang perlu dibangun, itu ada hal lain juga yang perlu kita lihat dalam penelitian ini, yaitu dari segi penggunaan bahasa. Karena bahasa adalah merupakan media komunikasi, di mana bahasa itu sekarang sudah dialihfungsikan untuk mengucapkan tuturan-tuturan yang memang memprovokasi sifatnya. Seminar nasional menghadirkan pembicara utama Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia yang juga menjabat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, serta Dr. Andes Iwayan Solo selaku pengurus paguyuban antar umat beragama Puja Mandala Nusa Dua. Seminar dan fokus grup discussion ini diharapkan mampu menemukan model pemberdayaan tokoh-tokoh agama dalam mencegah dan membasmi tumbuhnya radikalisme di masyarakat. Diyakini tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan pada umatnya. Eka Yana, Bali TV.